Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan diberi judul tabir yang dibukakan dalam Matius 27 ayat 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, tirai bait Allah yang dibuat dengan kain pilihan yang sangat tebal dan berat, diperkirakan 5-10 cm, adalah tidak mudah untuk dapat merobeknya. Tirai itu dibuat untuk memisahkan ruang Maha Kudus yang merupakan tempat kehadiran Tuhan dengan ruang lainnya yang ada di bait suci. Namun tirai itu terbelah dua pada saat Yesus mati di atas kayu salib, yang kemudian disertai dengan gempa bumi. Tentu saja peristiwa itu bukanlah peristiwa biasa dan alami, namun sebuah peristiwa yang sangat dahsyat dan tidak dapat terduga. Dan kepala pasukan dan prajurit yang melihat peristiwa kematian Yesus dengan disertai gempa bumi dan kedahsyatan membuat mereka berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Mereka yang dari kelompok bukan keturunan Abraham atau non-Yahudi malah dibukakan mata rohaninya, sehingga mengakui bahwa Yesus Kristus sungguh anak Allah yang hidup. Sementara para pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Yahudi yang mengklaim diri mereka keturunan Abraham tidak bisa melihat dan mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah. Robeknya tirai menjadi dua memiliki pengertian yang sangat mendalam. Biasanya hanya seorang imam besar yang diizinkan masuk ke tempat ruang Maha Kudus dengan membawa korban untuk penebusan bagi umat Israel, dan orang awam tidak bisa mendekati apalagi masuk ke dalamnya. Demikianlah gambaran kesucian Allah yang tidak melayakkan manusia mendekat kepadanya. Namun dengan kematian Yesus di atas kayu salib, tabir itu dirobek dan dibukakan. Yesus Kristus telah menjadi jalan masuk kepada Allah, karena dialah yang telah menebus umatnya. Dia bukan hanya menjadi imam besar yang membawa korban, tetapi dirinya sendirilah adalah korban hidup yang kudus, yang tidak ada cacat celahnya. Ibrani 10:19-20 menuliskan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan di dalam Ibrani 9 ayat 24-26 juga tertulis demikian, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dosa merupakan pemisah antara kita dengan Allah, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 2 yang berbunyi demikian, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tetapi karena karya penebusan Kristus Yesus di kayu salib, setiap orang yang percaya kepadanya, dosanya sudah ditebus dan mendapatkan akses masuk kepada Allah. Itulah kasih karunia Allah. Tabir harus dibukakan. Ritual agamawi dan aturan-aturan agamawi telah membatasi dan membuat pemisahan seperti yang terjadi di Perjanjian Lama. Mereka yang menjalankan ritual agama, bila tidak melakukannya dengan hati nurani, bisa saja tertutup mata rohaninya. Ada selubung atau tabir yang membuat mereka tidak bisa melihat kehadiran Kristus sebagai Mesias dan anak Allah yang Maha Tinggi. Dengan terbelahnya tabir bait suci, maka dimulailah era perjanjian baru, di mana Yesus membuka akses kepada surga. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup dalam Yohanes 14 ayat 6.
dan dialah pintu kepada kehidupan kekal. Yohanes 10 ayat 9. Demikian juga berakhirlah era perjanjian lama dan cara penyembahan yang lama dengan berbagai ritual dan aturan-aturannya. Kata Yesus, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Di dalam penebusan Yesus Kristus tidak ada lagi pemisahan. Galatia 3 ayat 26-29. Rasul Paulus menuliskan demikian, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah karena hikmat-Nya yang telah memberikan Yesus Kristus menebus setiap kita dengan darah-Nya. Dia telah membuka tabir pemisahan itu. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4-11. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.